Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus. Kita bisa, haleluya. Mari kita pada pagi hari ini, ya di season 127, kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan yang sangat sederhana lagi, tetapi memiliki makna dan arti yang luar biasa bagi kita, supaya kita mengerti apa maksud Allah di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang sudah disatukan Allah menjadi bagian dalam tubuh Kristus, yaitu untuk saling melengkapi, memiliki karunia yang berbeda. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin Engkau yang mengawali dan yang mengakhiri. Tidak ada satu kuasa apapun yang bisa melawan kuasa firman-Mu, dan firman-Mu terjadi sesuai yang Kau firmankan. Dan kami yakin Kau memberkati para viewer, subscriber, insert video editing, YouTube, demikian juga First Media, juga XL, dan sarana-sarana lain, juga orang-orang yang menge-share firman ini. Kami yakin dan percaya semua karena anugerah-Mu, karena Engkau sendiri yang memakai kami untuk menjadi bagian daripada alat kemuliaan kerajaan-Mu untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Dan kami yakin biarlah kuasa firman-Mu ini terus bekerja melawat setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap orang yang sudah memiliki anugerah dan kasih karunia yang daripada-Mu sendiri. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang bekerja melalui pertolongan Roh Kudus saat ini. Biarlah nama Yesus semakin dimuliakan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara, selamat bersuburia ya. Tadi sudah kita dengar di Muslim sudah sholat subuh ya saudara. Maka daripada hari ini kita akan belajar ya, karena Tuhan menginginkan ini saudara, makanya saya ingin sampaikan ini. Ini tentang Kejadian 2 ayat 24 saudara, tentang Adam dan Hawa ya. Ini akan saya baca ayatnya supaya kita tahu ya saudara. Saya akan baca saja ayatnya karena ini berhubungan dengan masalah rumah tangga saudara ya. Dan ayat ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan saya, dan saya baru menyadari bahwa hidup rumah tangga itu sebetulnya Allah inginkan sejak awal ya. Sejak awal manusia dicipta itu Tuhan ingin begini saudara, supaya ada saling keterikatan dan saling menolong, saling mengerti ya, saling peduli, saling menghargai gitu ya, saling apa ya namanya, kalau suami istri itu ya saling menghormati ya toh, saling apa ya, saling mengasihi gitu ya, dan semuanya lah, banyak yang hal-hal yang Allah katakan. Tetapi pada intinya sebetulnya kalau kita sudah berjalan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26, itu sebetulnya sudah termasuk semua di dalam ikatan, dalam rumus apapun dalam hidup ini. Kalau kita menggunakan rumus Galatia 5 ayat 22 sampai 26 sudah mencakup semuanya. Itu bisa dipakai di dalam kehidupan kita dengan tetangga, dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan kelompok, dengan organisasi, dan semuanya lah. Buat bekerja juga bisa semuanya ya, pakai Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Itu rumusnya saudara. Nah, makanya Tuhan ingin membukakan mata rohani kita lebih lagi pada saat pagi hari ini, yaitu tentang Kejadian 2 ayat 24. Oke, saya akan bacakan ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, ibu dan ayahnya ya, maaf ya, akan meninggalkan ayah dan ibunya saudara, ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi gini saudara, laki-laki itu dicipta oleh Tuhan sejak awal. Kemudian karena laki-laki itu nggak ada temennya, akhirnya diambil dari tulang rusuknya saudara. Nah, tulang rusuk itu diambil dari
laki-laki, sehingga dibentuklah seorang wanita yang bernama Hawa ya. Adam pertama dicipta, kemudian yang kedua Hawa diambil dari tulang rusuk laki-laki. Nah kemudian diciptalah dia. Ada satu peranan yang luar biasa, nanti dibaca aja di Kejadian ini ya, tentang penciptaan manusia. Wanita itu dicipta itu sebagai penolong laki-laki kodratnya saudara. Penolong laki-laki itu berarti dia memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah ini yang kadang kita tidak menyadarinya. Nah akhirnya yang laki-laki merasa berkuasa karena dia sudah menafkahi, akhirnya seenaknya sendiri. Itu nggak boleh saudara ya. Laki-laki harus menghormati, menghargai istrinya, tapi istri juga harus hormat kepada suami, meskipun suami pada posisi yang tidak baik secara ekonomi. Seumpama si perempuan lebih baik ekonominya daripada laki-laki, itu sebetulnya banyak aturan-aturan itu di perjanjian baru saudara ya, tentang suami istri itu. Coba aja nanti dibuka di dalam perjanjian baru, ditulis aja lah ya tentang suami istri gitu, akan keluar semua ayat-ayatnya ya gitu. Kita akan fokus di dalam Kejadian 2 pasal 24 ini. Jadi gini saudara, kalau sudah berumah tangga itu laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan mereka bersatu dengan istrinya. Artinya begini saudara, jadi harus memiliki kemandirian, jadi tidak tergantung ayah ibunya lagi, tetapi dia bersatu dengan istrinya. Nah, di sini yang luar biasa, dia bersatu dengan istrinya. Kata bersatu itu menjadi satu, saudara. Bahkan di sini ayat ini mengatakan luar biasanya apa? Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging. Nah, inilah banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam rumah tangga ya. Antara suami dan istri itu tidak merasa satu daging dan mereka tidak bersatu, saya katakan. Mereka tetap terpisah gitu. Nah, ini yang menyebabkan jadi milikku, milikku, milikmu, milikmu lah gitu ya. Ini yang nggak baik, yang nggak boleh. Kalau namanya bersatu menjadi satu daging ya, istrimu itu ya kamu, kamu itu ya istrimu gitu ya. Kalau Tuhan katakan kamu di dalam aku di dalam kamu, sudah manunggal. Namanya bersatu itu kan ya menjadi satu toh saudara, enggak menjadi dua lagi gitu loh. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini rumah tangga yang masih mengalami perpisahan atau ya senengnya dunia itu repotnya gini loh saudara, mementingkan harta, gonogini dan sebagainya, yang menurut saya itu enggak sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Ini sejak pertama kali manusia dicipta oleh Allah aja peraturannya Allah sudah seperti ini saudara. Sejak perjanjian lama, apalagi sudah diperbarui dengan hukum kasih Allah, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ada hubungannya gitu loh. Jadi kalau kita itu sudah berumah tangga itu sudah menjadi satu daging, sudah bersatu menjadi satu daging, harusnya mengasihi suaminya itu ya seperti mengasihi dirinya sendiri. Demikian juga si suami mengasihi istrinya harus mengasihi seperti dirinya sendiri, tidak seenaknya sendiri saudara. Sehingga kalau sudah bisa mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri dan istri mengasihi suaminya seperti dirinya sendiri, dia pasti akan ya saling menjaga lah ya, saling menjaga, tidak berbuat dosa lagi, tidak membeda-bedakan lagi, tidak selalu wah ini godekku, ini punya saya, itu punyamu. Nah begitu, seringnya seperti itu. Jadi kacau, aturannya Allah itu dilanggar semua oleh manusia dengan hukum-hukum duniawi. Nah hukum duniawi itu apa saudara? Ya gitu, hikmat duniawi, sing kerja ya kerja, godeke dhewe gitu. Padahal Allah enggak loh. Namanya bersatu menjadi satu daging itu ya sudah. Kamu itu istrimu, istrimu ya kamu gitu loh. Sebetulnya seperti itu Allah ajarkan. Ini hikmat yang saya dapat ya daripada Allah. Makanya banyak rumah tangga nggak akan langgeng, nggak akan bertahan lama karena ini saudara. Karena tidak menghargai bahwa mereka itu bersatu menjadi satu bagian, bahwa kamu itu ya istrimu, istrimu itu ya kamu,
ya akhirnya kamu itu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau di perjanjian baru, mengasihi istrimu seperti mengasihi dirimu sendiri. Istri juga mengasihi suaminya seperti mengasihi dirinya sendiri gitu loh. Makanya ayo saudara yang dikasih Tuhan, ini ayatnya sederhana, simpel, tapi membukakan mata rohani saya. Wah, luar biasa Allah itu ya. Makanya kelemahan yang terjadi di dalam rumah tangga itu, perpecahan terjadi karena mereka tidak bersatu. Ya, makanya kalau di dalam Indonesia dulu sebelum merdeka, ya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makanya gitu loh. Sebetulnya kalau perceraian terjadi itu menyebabkan keruntuhan saudara. Ya, keruntuhan, kasihan anak-anaknya jadi nggak ada yang memperhatikan, mendapat ayah yang bukan ayah aslinya, mendapat istri yang bukan istri aslinya, itu kasihan loh saudara. Iya kalau mereka orang tuanya di dalam Tuhan, kalau tidak di dalam Tuhan apalagi gitu ya, tambah bubrah ya saudara, tambah tidak karu-karuan, tidak bisa memahami firman ini bahwa mereka bersatu menjadi satu daging ya. Ini perlu diingat loh, saat bersatu menjadi satu daging loh. Jadi tubuh saya ini sama dengan tubuh istri saya sama dengan tubuh saya. Nah itu manusia kadang nggak memahami firman ini saudara. Nah saya dulu juga begitu saudara, seringnya tak langgar ini firman. Sorry, nek kamu aku gitu loh. Kan prinsip dunia ada yang begini saudara. Di rumah memang punya istri, tapi di luar harus ya nggak punya istri kalau di luar. Nah itu prinsip-prinsip dunia itu yang amburadul seperti itu masih ada saudara, sekarang masih berjalan itu saudara. Luar biasa. Orang-orang, apalagi orang-orang yang kaya, yang lebih uangnya ya, itu kadang-kadang menggunakan kekayaannya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk kepentingan hawa nafsu dagingnya ya. Lebih banyak untuk berpesta pora ya. Sekarang itu kan banyak tuh apa itu karaoke atau panti pijat atau apa itu ya, yang sering dilanggar-langgar oleh laki-laki hidung belang ataupun perempuan yang menyediakan dirinya untuk melayani laki-laki hidung belang ya. Entah itu karaoke toh atau entah itu apa, semuanya berhubungan dengan hawa nafsu, dengan daging, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, makanya kenapa ini Tuhan ingatkan pada pagi hari ini bahwa suami istri itu adalah satu, menjadi satu daging saudara, bukan dua lagi, bersatu menjadi satu daging. Jadi saya ini ya istri saya ya saya, gitu loh saudara. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Kemudian digenapi di perjanjian baru, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Hubungannya kalau sudah menjadi satu daging, masuk kita ya saya satu, saya ini ya istri saya itu ya saya. Itu namanya menjadi satu daging kata Tuhan gitu loh. Makanya diambil pun jodoh itu diambil, pasangan hidup pun diambil dari tulang rusuk laki-laki. Jadi nggak ada istri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-10 itu nggak ada. Suami ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 juga nggak ada. Itu kan manusia-manusia yang hawa nafsu aja, yang serakah, sehingga melakukan hal-hal yang di luar ketentuan Allah. Nah saya dulu juga mengalami hal yang sama saudara. Saya banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan ya, tetapi semua itu memang proses Tuhan ya saudara. Sehingga saya semakin mengerti, oh ini toh akhirnya sebetulnya kalau kita ikut Tuhan itu seperti ini toh gitu loh. Manusia itu banyak nggak taunya, terus akhirnya menyimpulkan sendiri secara hawa nafsu ya toh. Yang pokoknya gini loh saudara, intinya segala sesuatu yang perbuatan dosa itu ya hawa nafsu. Dosa ya tetap dosa saudara. Saya akui bahwa saya banyak melakukan kesalahan di sebelum mengenal Tuhan. Bahkan sudah mengenal Tuhan tapi belum dalam pun kita bisa jatuh dalam berbagai macam-macam pencobaan. Seperti Nabi Adam dan Hawa itu pada saat dia kudus, dia pun terpikat oleh rayuan si iblis. Sebetulnya gini, yang salah bukan iblisnya saudara. Menurut saya yang salah keputusan Adam dan Hawa pada saat dia mau mengetahui. Dikatakan bahwa kata setan, kamu bisa mengetahui yang jahat dan yang baik. Lah ingin seperti Allah. Nah itu ya salahnya.
Kita nggak bisa seperti Allah, saudara. Kalau kita sudah bersatu sama istri, ya menjadi satu daging, harus menjadi satu daging. Jangan seperti Allah, saudara. Inginnya kita itu di bawah Allah, karena kita itu tetap Tuhan katakan adalah hamba atau pelayan. Hamba atau pelayan itu baturnya Tuhan, ya, hambanya, pelayannya Tuhan. Jadi kita harus manut apa yang Tuhan katakan. Makanya kalau kita masih merasa tinggi hati, merasa jadi juragan, merasa menjadi orang yang terhormat di dunia ini, merasa kaya dan sebagainya, merasa tinggi hati dan sebagainya, itu masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dulu waktu saya sekolah pendeta itu, saudara, diajari nyuci piring, ya toh, diajari menghargai orang lain, ya. Habis makan itu itu kita bersihkan piringnya, jatah cuci piring hari ini siapa? Terus yang bersih-bersih kapel, ya toh, yang bersih-bersih sekolah, ruang kelas gitu siapa ya, ini kan dijadwal semua. Itu maksudnya belajar untuk kerendahan hati. Apapun kerjaan kita jangan dianggap rendah, semuanya itu bermanfaat bagi orang lain. Itu berarti mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, intinya, saudara. Pada saat kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi anak kita, bagi istri kita, tetangga kita, saudara kita, orang lain kita, ya. Pada saat pagi gini, saudara, kita doa subuh untuk mendoakan orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan supaya mereka mengenal kasih Tuhan. Ya kita nggak pamer ke mereka gitu loh. Semua orang yang kita doakan kita nggak perlu pamer gitu. Mereka nggak perlu tahu, tetapi biar Tuhan saja yang tahu. Itulah menumpuk harta kekayaan di surga yang tidak habis dimakan ngengat dan karat. Sudah nggak kita lakukan itu bersama istri, bersama anak-anak yang sudah menjadi satu daging? Itu ya harusnya istri ya manut suami, suaminya ya manut istri. Jangan mentang-mentang sendiri karpe dewe gitu ya. Makanya saya segala sesuatu kadang tanya istri, kalau istri nggak setuju ya berarti itu bukan dari Tuhan. Kalau istri setuju ya itu berarti dari Tuhan gitu loh. Apapun yang ya namanya satu ya. Nah dulu kan saya nggak begitu, saudara. Pikirannya kan saya pinginnya pokoknya nah aku ya aku. Ya, aku kepingin gini ya wis, pokoknya aku duit ya sudah, itu urusan saya, aku nggak duitku kok, gitu loh. Nah itu yang menyebabkan kekacauan ya, saudara. Menyebabkan rumah tangga akhirnya terjadi perselisihan-perselisihan karena tidak merasa menjadi bersatu, menjadi satu daging. Kamu ya istrimu, istrimu ya kamu. Itu loh, saudara. Ini ajaran Tuhan loh ya, bukan ajaran saya, saudara. Jadi kalau kamu belum bisa merasa seperti itu, masih kedagingan ya toh, hawa duniawi ya wes, kamu nggak akan kuat, pasti akan terjadi perpecahan, perselisihan ya, salah paham dan sebagainya, pencobaan. Karena apa? Kita masih berjalan dalam Galatia 5 ayat 19, saudara. Itu saya ingatkan terus, baca aja Galatia 5 ayat 19 itu apa ya. Nanti waduh banyak lagi kalau mau ngetik di Alkitab itu, yaitu yang perbuatan daging itu apa saja, nanti keluar semua lah baru tahu ya. Makanya kesatuan yang dikatakan Allah di sini, laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya, bukan berarti tidak merawat ayah dan ibunya, saudara. Bukan berarti seperti itu, tetap bersatu dengan istri menjadi satu daging. Ini ayatnya fokusnya itu rumah tangganya ini loh, saudara. Kenapa kita sering bercerai, berselisih pendapat dan sebagainya? Karena kita tidak merasa bahwa ajaran Tuhan ini ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, ini bersatu menjadi satu daging, saudara. Saya ya istri saya ya saya. Itu loh ajaran Tuhan. Ini yang membuat persatuan untuk kemuliaan nama Tuhan tetap terjadi. Makanya kalau suami sergap sembahyang, istri harusnya sergap sembahyang juga. Kalau istrinya sergap sembahyang, ya suaminya harus sergap sembahyang juga. Kalau enggak, ya berarti mereka belum bersatu. Intinya begitu loh, saudara. Kalau suaminya itu sergap lebih berkat memberi, ya berarti istrinya harus lebih berkat memberi daripada menerima. Harus lebih berkat berdoa untuk orang lain daripada kita didoakan orang lain. Lebih berkat melayani daripada dilayani. Lebih berkat mengasihi daripada dikasih, gitu loh, saudara. Kalau itu sudah dilakukan istri, berarti suami juga harus mengalami hal yang sama. Kalau suami tidak mengalami hal yang sama, berarti mereka belum satu daging ya. Jadi apapun yang dilakukan istri, asal itu memang untuk kemuliaan Tuhan, ya berarti suami harus ngikuti. Demikian juga apa yang dilakukan suami itu untuk kemuliaan Tuhan, istri juga harus ngikuti. Itu namanya satu daging.
Karena saya sudah satu, bukan dua. Bukan lagi dua, melainkan satu daging. Saya ya istri saya ya saya. Nah ini loh saudara, saya ingatkan terus, ayo. Kalau sudah kamu lepas dari Galatia 5 ayat 19, hendaklah kamu menjadi bagian kerajaan Allah. Yaitu apa? Kerajaan Allah itu berbicara masalah kebenaran, damai sejahtera dan berbicara masalah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera di dalam Allah. Kalau orang berjalan dalam kebenaran itu mesti ada sukacita dan ada ketenangan batin, damai sejahtera. Kalau kamu belum mengalami itu, berarti di dalam rumah tanggamu itu berarti belum merasa satu daging. Ya, apa yang dilakukan suami untuk memuliakan Tuhan, istri harus ikut, anak juga harus ikut, karena mereka adalah satu daging. Terutama istri ya, terutama suami ya, terhadap istrinya harus menjadi satu. Nah ini proses yang tidak akan pernah istilahnya tidak akan pernah kita terpisah kalau kita menjalankan firman ini. Oke? Sampai bertemu pada season berikutnya bersama Tuhan Yesus Kita Bisa One Way Ministry. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Amin, haleluya. Kerajaan Allah selalu ada dalam kehidupan kami, dan kami yakin ada pertolongan dan ada perlindungan daripadamu, karena kami berjalan dalam terang sehingga kami tidak nabrak-nabrak. Dan kami yakin kami sudah disatukan dengan istri kami, dan istri kami bersatu dengan kami menjadi satu daging, satu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kami kerjakan harus sehati, sepikir, sepengetahuan tentang untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Engkau terima kasih, tingkap langit surgawi sedang kau bukakan, kau curahkan bagi kami, dan kau cukupkan sepanjang hari apa yang kami makan, minum, pakai pada saat hari ini. Dan kami yakin kau ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau Allah yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom saudara, sampai ketemu pada season berikutnya. Dan saya yakin percaya, kalau kurang paham di-rewind lagi ya, di-rewind lagi. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan kita ini, bahwa suami istri itu adalah satu daging. Dan satu daging berarti satu pemikiran, yaitu pemikiran Allah, satu pandangan, yaitu pandangan Allah, satu perkataan Allah, satu pendengaran Allah. Dan tubuh ini berbuat sesuai apa yang kita pikirkan, pikiran Allah, pandangan Allah, pendengaran Allah, perkataan Allah. Haleluya, amin. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Semangat, semangat, semangat. Yes, haleluya.